perintahkan kepada klien kita, Anda fokus di sini, bayangkan ada titik. Bayangkan ada titik, fokus ke titiknya, ya. Fokus, ya, kendorkan saraf-saraf matanya, Anda perhatikan bola matanya. Oh iya banyak. Semakin ngantuk. Dia nggak akan tidur karena tangannya kaku. Itu harus tahu. Ini pelajar. Ketika suyat Anda kaku, nggak akan tidur. Siap. Gitu. Jadi karena beliaunya mungkin nggak mau tidur, nggak apa-apa ya. Yang penting kita semua tahu. Relax, oke, fokus. Kendorkan saraf-sarafnya, bagus. Ngantuk, tidur. Jangan. Memang tidur. Habis kasihan. Hanya apa gitu. Tidur. Nah, ketika suyat kita tertidur, Anda siap-siap ya menyangga karena posisinya seperti ini. Lain kalau Anda sudah punya tempat praktek kan. Setelah suyat itu tidur, tahap berikutnya adalah deepening. Pendalaman. Tidur, masuki alam tidur Anda jauh lebih lelap, jauh lebih dalam. Semakin dalam, semakin lelap. Jadi di sini kan pengulangan kata-kata sebenarnya rahasianya ya. Tidak ada salahnya kita memberikan pujian kepada suyat kita. Masuki alam tidur Anda jauh lebih lelap, jauh lebih dalam. Bagus. Semakin lelap, semakin dalam. Iya, bagus. Orang ketika dipuji semakin lunak. Ya. Oke. Bisa diingat ya. Deepening itu pendalaman. Intinya si pasien harus mengikuti apa yang kita sampaikan. Iya. Kuncinya pengobatan atau penyembuhan apapun intinya pasien harus manut. Kalau nggak manut nggak akan sembuh. Contohnya gini, Anda menyarankan pasien minum ramuan ini, nggak dituruti, nggak akan sembuh. Gitu. Mungkin. Pasrah. Jadi gini, saya kasih tahu. Rumus kesembuhan 70% dari pasien. 70%. Ketika pasien datang ke Anda, dia sudah membawa kesembuhannya. Makanya jangan ditolak. Untuk undang-undang nanti. Nanti saya bahas. Yang 30% dari mana? Semua efek placebo kalau dalam dunia kedokteran. Casing kita mempengaruhi, ya. Terus langkah kita atau apa yang kita tindakan kita, termasuk doa. Yang ketiga doa tadi. Betul, itu kuncinya di situ. Jadi kesembuhan itu pasien yang membawa kita yang meyakinkan. Gitu. Nah, ketika pasien pulang, apa yang Anda katakan, doakan kepada pasien? Sembuh. Apa? Anda habis nangani pasien, apa yang Anda ucapkan? Dia akan sembuh karena Anda semoga. Sehat. Berdoalah dengan penuh keyakinan. Keraguan-keraguan sifat setan. Jadi kita tidak takabur. Justru Allah menyarankan ketika berdoa, apalagi mendoakan pasien yang mengharap kesembuhan kepada kita, beri dia kepastian. Semoga anda sembuh. Wis dipijat itu dia. Kok semoga? Rasanya gimana? Kurang. Ngenyek kan? Mama. Ragu-ragu mama. Betul. Mudah-mudahan lekas sembuh. Jauh-jauh korbankan waktunya, tenaganya untuk minta kesembuhan kepada Anda. Anda hanya kasih mudah-mudahan semoga. Sembuh dari mana? Gak ada semangatnya berarti. Ini rahasia. Rahasia kenapa pasien saya pasti sembuh. Rahasianya di situ. Insya Allah Anda pasti sembuh. Pasti. Berdoalah dengan penuh kepastian. Insya Allah berapa persen? 99%.
Semua atas izin beliau. Loh iya, semua atas izin Allah. Di luar keyakinan kita. Atas izin Tuhan, Anda pasti sembuh. Katakan dengan mantap. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Wis aduh. Belum lagi sampai semoga. Loh ya, sampai ngapain aja. Justru kuncinya itu di sini. Klimaksnya ini. Mantap klimaksnya kan. Betul. Betul. Saya hanya ngasih air putih. Dalam hati saya, mohon maaf ya, ini guyonan. Bismillahirrahmanirrahim. Waras karommu, waras karommu. Dalam hati, tapi pas yang saya umat kami. Minum. Jangan ambil langsung hapus 3 kali. Sunahnya 3 kali. Gimana rasanya? Enak. Insya Allah Anda pasti sembuh. Sudah minum air saya. Kenapa? Anda ditokohkan. Anda figur di situ. Sugesti akan mudah diterima manakala Anda sudah ditokohkan. Makanya kenapa saya makin lama nggak tanggung-tanggung. Datuk Panglima Kumbang, Datuk Panglima. Itu mensugesti. Mungkin yang pernah saya dulu pernah tergabung di grup Mitra Sejati. Saya nambah liwo nggak kayak wong ini Ponorogo. Ini Pak, waras. Kenapa? Karena sebelum acara dimulai saya duduk di pojok, saya diberi sambutan penasihat Mitra Sejati Datuk Panglima Kumbang. Orang mendengar Datuk Panglima. Nama itu mensugesti di situ. Artinya apa? Bentuk karakter ketokohan. Ketika Anda sudah ditokohkan, pergunakan dengan baik. Jangan sampai semoga dan mudah-mudahan dikuntai. Orang kesini pengen sembuh kok, semoga ya. Ayo Mas Yus, sampean jadi loro kan iku ayo Mas iku. Sungguh ayo kepengin dicoba yo. Gak apa-apa ya. Iya, Mas Yus. Mas Yus iku. Malah iku, Mas Yus jadi loro. Wah, mati. Jadi ngadepnya ke sana Mas, biar semua tahu. Ya. Tadi deepening ya. Deepening dengan kata-kata. Masuki alam tidur Anda jauh lebih lelap, jauh lebih rileks. Semakin lelap, semakin nyaman. Ya terserah Anda menggunakan kata-kata seperti apa. Ya. Intinya maksud dan tujuannya sama. Oke. Nah, Anda kurang yakin untuk memperdalam lagi. Oke. Angkat tangan Anda. Ini anggap aja dia tidur. Jadi kan kita ini sekalian kita mengetahui seberapa dalam. Betul. Ya, gitu. Berarti harus ada apa? Fisik yang lentur ya. Ya Mas, ya manut. Kalau dia sudah terhipnotis pasti lentur. Gitu. Kita bisa merasakan perasaan. Makanya kan aku kadang gak kena tak tepuk temen keplak-plak gak kena. Jadi setelah tadi saya deepening dengan kata-kata masuk ke dalam tidur Anda jauh lebih lelap, jauh lebih dalam. Semakin dalam semakin lelap. Ya, bagus. Ini contoh simpelnya. Nah, sekarang saya angkat lengan Anda, hitungan ketiga lengan ini terjatuh. Ketika lengan terjatuh, kirimkan gelombang relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki Anda. Oke. 3, 2, 1, jatuh. Kirimkan gelombang relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki Anda. Ini kalau dibangunkan, belum Anda pijat sudah sembuh, Pak. Karena sudah rileks. Mana ibu tadinya? Ada pasien. Ada pasien. Mas Yunus sampai dari ayo Pak. Iki Pak ini Bu, Pak. Ini Mas. Yunus ayo. Oh, penjaluk pijat dia. Gak apa-apa, yang penting semua. Yunus ayo kok. Mampu Yunus siapa yang Mas Jiwa? Ayo Mas. Ayo. Dia bisa merasakan. Bisa merasakan. Bener enggak? Kita butuh bukti juga. Bisa ketawa. Oh enggak, saya enggak buat lucu-lucuan. Ayo. Ayo.
Enggak, insya Allah saya justru nerapi. Tidak bongkar-bongkar. Enggak. Gara-gara uyak-uyak ini orang takut dibongkar-bongkar. Oh iya betul. Duduk Mas Yunus. Gak apa-apa ya. Ya. Ini walaupun masih muda kita taruh di atas ya. Ya. Oke, jadi saya terima kasih sama Mas Yunus. Kita kan sudah tahu kalau Mas Yunus ini mudah kita hipnotis. Iya. Ya. Nah, jadi seperti ini. Harus di atas ya. Ya, jangan sejajar tapi lebih tinggi, ya. Perintahkan suyat atau pasien kita fokus ke tengah-tengah telapaknya. Bayangkan ada titik di sini. Bayangkan, oke. Beri gambar yang nyata, ya. Terserah Anda. Pokoknya intinya ada titik, suruh fokus, oke. Bagus, semakin fokus, semakin rileks. Sekarang kendorkan saraf-saraf matanya. Bagus. Semakin ngantuk gitu. Jaga keseimbangan tubuh Anda kokoh. Jaga keseimbangan tubuh Anda, bagus. Hembusan dan tarikan nafas Anda semakin mengantarkan tidur Anda jauh lebih lelap, jauh lebih dalam. Semakin dalam, semakin rileks, semakin nyaman. Itu udah pening. Ya, oke. Saya jatuhkan lengan Anda. 1, 2, 3, kirimkan gelombang relaksasi. Nah, kalau dia seperti benang jatuh, berarti dia tidur atau terhipnotis atau trans ya. Gitu. Tapi kalau dia tangannya kaku, nyedat, berarti dia nggak tidur atau kurang dalam. Oke. Sekarang kita memberikan sugesti. Pengobatan. Oh iya. Ya. Nah, oke. Jadi belum ke terapi ini. Belum pengobatan, belum penyembuhan. Jadi bagaimana step-stepnya kita menidurkan atau menghipnotis orang. Oke. Untuk Anda, fokus suara saya. Keraguan dan pertanyaan apapun yang ada di dalam diri Anda, semakin Anda yakin pada semua sugesti yang saya berikan kepada Anda. Jika Anda mengerti, andukkan kepala Anda. Oke. Ya. Sekarang terserah kita mau memberikan sugesti apa. Oke, untuk Anda hitungan ketiga Anda buka mata, belum bangun ya. Ketika Anda buka mata, entah kenapa tubuh Anda terasa sehat, segar. Anda ngerti yang bukan kepala? Oke. Hitungan ketiga buka matanya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang rasanya gimana, Mas Yunus? Tubuhnya Iya kayak apa namanya ser-ser gitu. segar ya? Iya. Oke, lebih segar ya. Ini tanpa dipijat. Iya tapi nggak sakit kok memang. Enggak. Memang enggak. Saya enggak menyakitimu sayang. Tetap duduk di sini. Nah, misalkan kita memberikan sugesti lupa nama, lupa angka, atau dia jadi seorang pembalap. Ketika sugesti itu selesai, Anda harus mencabutnya. Salah satu bahayanya hipnotis adalah anchor tadi. Kalau anchor itu tidak dicabut, bisa jadi masih melekat di pikiran bawah sadarnya. Gitu. Jadi sebenarnya ilmu yang paling bahaya itu hipno. Solusinya kalau masih melekat. Ya kita hipnotis ulang. Gitu. Harus dari penghipnotisnya atau penghipnotis lain? Tidak. Contohnya, Mas siapa kan? Yes, Mas Yunus. Yunus ini saya hipnotis atau Anda hipnotis lupa nama. Terus Anda tidak mencabutnya, langsung Anda bangunkan. Ya tetap ketika dia tanya dia lupa nama. Itu bahayanya hipnotis itu. Ini loh, betul. Gitu. Makanya ada klien saya, Datuk bisa nggak saya dihipnotis lupa utang? Bisa. Tapi yang punya utang tetap enak. Ya. Jadi biasanya teman-teman kita itu kalau misalkan si Mas Yunus ini disugesti lupa nama, terus mau diberikan sugesti yang baru ditidurkan lagi, itu nggak perlu sebenarnya.
langsung saja, karena ketika semakin ditidurkan dia gelombang pikirannya semakin dalam gitu ya. Jadi misalkan Mas Yunus lupa nama, oke sekarang Anda ingat nama Anda tapi tak kenapa lupa angka 3 atau lupa angka 5 seperti itu. Bambang. Ya, ya, gitu. Kalau saya seperti itu, sama. Kadang untuk pemula biasanya ketika habis tes sugestibilitas, misalkan tangan kaku dinormalkan lagi. Nah, kalau saya itu setelah tahu tangannya kaku, ya sudah kita kembalikan sekarang tangannya normal, tapi Anda lupa nama. Jadi saya tidak pakai tidur lagi. Karena orang yang sudah kayak gini kaku, tersugesti, jelas mudah dihipno, gitu. Seperti itu. Nah, setelah itu tadi kita sekarang kita memberikan post hipnosis. Misalkan kapanpun dimanapun, ketika Anda buka mata, setiap mendengar kata tidur dari saya, Anda akan tidur. Oke, tidur. Jadi ketika posisi seperti ini, untuk Anda, kapanpun dan dimanapun, ketika saya mengatakan tidur, Anda akan tertidur senyaman ini. Anda ngerti bukan kepala? Oke, hitungan ketiga buka matanya. 1, 2, 3. Masih buka mata. Ya, seperti itu. Nah, Mas Yunus ini masih kondisi trans. Jadi kapanpun, ketika belum saya akhiri atau belum saya bangunkan, dia masih dalam pengaruh hipno. Gitu. Buka mata Ya. Bisa diterima ya? Ada gambaran ya? Oke, seperti itu. Ya. Nah, setelah post hipnosis atau kita memberikan sugesti, sekarang kita mengakhiri. Masih dalam proses trans tadi ya Mas. Ya, kita mengakhiri. Dalam pengakhiran atau terminasi tidak boleh tergesa-gesa. Jadi harus seperti awal. Oke, tarik nafas gitu, jaga keseimbangan tubuhnya, bagus. Jangan kasar. Buat suyat Ryan senyaman mungkin. Oke, untuk Anda lupakan semua sugesti saya, lupakan ya. Jadi mulai saat ini Anda kembali normal seperti semula. Ingat nama Anda semakin beri hadiah. Kalau kata Teguh beri hadiah. Teguh Subaitam, saya pernah dengar. Oke, bagus. Lupakan semua sugesti saya. Oke, bagus. Hitungan ketiga Anda terbangun. Bukan buka mata ya, terbangun. Oke. Nanti ketika Anda terbangun, tubuh Anda jauh lebih sehat, jauh lebih segar, bahkan semakin menjadi pribadi yang luar biasa. Pribadi yang penuh percaya diri. Bahkan apapun rencana dan cita-cita Anda semakin yakin meraihnya. Tanamkan sugesti yang positif, mumpung dia dalam kondisi trans. Anda mengerti bukan kepala? Oke, sekarang tarik nafas, buang lewat mulut. Rasakan tubuhnya, nafasnya semakin segar, semakin bugar. Rasakan, bagus. Sekarang 2, tarik nafas lewat mulut. Rasakan sekarang Anda semakin bersemangat. Apapun rencana dan cita-cita Anda ke depan, Anda semakin yakin meraihnya. Karena Anda adalah pribadi yang luar biasa. Simpan keyakinan itu di dasar diri Anda yang paling dalam. Anda ikat, Anda kunci bahwa mulai saat ini Anda menjadi pribadi yang luar biasa, yang penuh rasa percaya diri. Apapun rencana dan cita-cita Anda pasti meraihnya. Anda mengerti? Berikan saya senyum terindah. Asik. Sekarang 3, tarik nafas, buang lewat mulut. Buka mata perlahan, silakan Anda bangun, tepuk tangan. Kenapa? Enak?